Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya jutaan aplikasi, server, dan gadget di seluruh dunia bisa ngobrol satu sama lain dengan lancar? Nah, di balik semua keramaian digital itu, ternyata ada sebuah arsitektur yang nggak kelihatan. Sebuah bahasa universal yang dibangun dari aturan-aturan matematika yang, jujur aja, keren banget. Hari ini, kita bakal bongkar sama-sama cetak biru rahasianya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, yaitu relasi. Ini cara paling bebas buat ngehubungin titik-titik. Terus kita naik level ke fungsi, di mana kita mulai kasih aturan main biar semuanya presisi. Abis itu, kita akan bedah mesin fungsi ini. Lihat jenis-jenisnya, dan yang paling seru, kita bakal belajar cara ngemodif dan gabungin fungsi-fungsi ini buat bikin logika yang canggih. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai petualangan kita dari bagian pertama. Ini adalah fondasinya. Ibaratnya ini tuh batu bata paling dasar dari semua koneksi digital yang kita kenal. Namanya relasi. Coba deh lihat gambar ini. Kelihatannya rumit banget kan? Kayak peta sirkuit yang bikin pusing. Pertanyaannya, gimana semua ini bisa kerja bareng tanpa jadi kacau balau? Jawabannya, dan ini yang mungkin bikin kaget, semua kerumitan ini ternyata dibangun di atas satu ide matematika yang super simpel. Kemampuan untuk mendefinisikan sebuah hubungan atau relasi. Jadi, apa sih sebenarnya relasi itu? Gampang ya, bayangin aja relasi itu kayak jembatan logika yang fleksibel banget. Misalnya kamu punya satu set nama orang dan satu set hobi. Nah, relasi ini bisa ngehubungin Andi ke membaca dan di saat yang sama ngehubungin Andi ke berenyang. Bebas, nggak ada aturan ketat yang ngelarang. Yang penting ada koneksinya. Nah, ini dia yang luar biasa. Gambar ini nunjukin kalau satu set koneksi yang sama itu bisa diceritain pakai 4 bahasa yang beda. Kita bisa lihat itu sebagai data mentah dalam bentuk pasangan angka. Atau dibikin lebih visual pakai diagram panah. Bahkan kita bisa ubah jadi matriks biner, bahasa yang dimengerti sama komputer. Atau digambar jadi digraf, semacam peta jaringan yang nunjukin siapa nyambung ke siapa. 4 cara pandang, tapi nunjukin satu kebenaran yang sama. Keren kan? Oke, sekarang kita naik level. Gimana kalau kita nggak mau ada yang namanya ambigu atau tabrakan data? Misalnya, satu perintah ngasih dua hasil yang beda, kan bahaya tuh. Nah, disinilah kita butuh presisi. Disinilah fungsi masuk dan ngambil alih. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh yang di kiri. Relasi itu bisa berantakan. Satu input kayak angka 1 bisa nyabang ke banyak output. Ini bisa bikin bingung. Sekarang lihat yang kanan. Nah, ini fungsi, rapih. Dia bawa aturan emas. Setiap input hanya boleh punya tepat satu output. Nggak boleh lebih. Inilah yang namanya presisi. Inilah yang bikin semuanya bisa diprediksi. Jadi, poin kuncinya yang harus banget diingat, semua fungsi itu sebetulnya relasi. Tapi, nggak semua relasi itu fungsi. Gampangnya, fungsi itu adalah versi relasi yang lebih disiplin, yang punya aturan. Dan konsep ini adalah tulang punggung dari semua dunia komputasi. Inilah yang menjamin setiap kali kamu tekan satu tombol, hasilnya bakal selalu sama setiap saat. Oke, kita udah tahu fungsi X itu apa. Sekarang, kita lakuin yang lebih seru lagi. Yuk kita bedah mesin ini dan kita lihat ada komponen apa aja sih di dalamnya yang bikin dia bisa jalan. Coba bayangin fungsi itu kayak seorang koki. Domain itu semua bahan yang ada di dapur, misalnya angka 1, 2, dan 3. Fungsi itu resepnya. Contohnya, kuadratkan angkanya. Dan range adalah makanan yang beneran keluar dari dapur dan disajikan, yaitu 1, 4, dan 9. Terus, kodomain ini kok apa? Anggap aja kodomain itu semua menu yang ada di buku resep si koki. Tapi range adalah apa yang beneran dimasak hari itu. Sederhana kan? Nah, sama kayak mesin, gak semua fungsi itu sama persis. Ada beberapa tipe khusus yang punya rasa dan kelakuan yang beda-beda. Yuk kita kenalan sama beberapa tipe yang penting banget buat ngebangun logika yang lebih canggih. Tabel ini ngerangkum 3 tipe utamanya. Biar gampang, bayanginnya gini. Fungsi injektif itu kayak loker pribadi. Satu orang dapat satu loker, nggak ada yang berbagi. Fungsi surjektif itu kayak main lempar panah, di mana semua target di papan berhasil kena. Nggak ada satupun yang kelewat. Terus, fungsi bijektif. Nah, ini yang paling ideal, kombinasi keduanya. Kayak perjodohan yang sempurna, 1 ke 1, pas, dan nggak ada yang tersisa.
Nah, disinilah fungsi jadi punya kekuatan super. Kita nggak cuma bisa gunain fungsinya, tapi kita juga bisa gabungin jadi semacam rantai proses, dan bahkan kita bisa ngebalikin prosesnya. Yuk kita lihat tombol undo dan jalur perakitannya fungsi ini. Jadi kita bisa mikirin ini sebagai dua operasi utama. Di sebelah kiri, inverse itu kayak tombol undo ajaib. Dia bisa ngambil hasil akhir, terus balikin lagi ke kondisi awalnya. Nah, di sebelah kanan, komposisi itu kayak kita lagi ngebangun jalur perakitan di pabrik. Output dari mesin pertama langsung jadi input buat mesin kedua. Jadi alur kerjanya efisien banget. Terus gimana caranya kita nemuin tombol undo buat sebuah fungsi? Ternyata ada resepnya loh. Ada algoritma 3 langkah yang simple tapi ampuh banget. Coba kita lihat cara kerjanya satu persatu. Dan ini dia resepnya, pas lagi dipraktekin. Kita mulai dari fungsi simple, ditambah 3. Langkah pertama, ganti fx jadi y. Gampang. Langkah kedua, kita tuker posisi x sama y. Nah, ini langkah kuncinya. Dan langkah ketiga, kita beresin persamaannya buat dapat y yang baru. Dan voila, proses tambah 3 berhasil kita balikin jadi kurang 3. Logis banget kan? Sekarang kita pindah ke jalur perakitan alias komposisi. Aturan emas yang harus dipegang di sini simpel banget. Selalu kerjain dari dalam keluar. Jadi, fungsi yang paling dekat sama input X itu yang dieksekusi duluan. Hasilnya baru diproses sama fungsi yang di luarnya. Ingat, dari dalam keluar. Jadi, kita udah lihat gimana aturan matematika yang kelihatannya simple, kayak relasi dan fungsi, ternyata jadi fondasi dari semua software dan data yang kita pakai tiap hari. Mulai dari koneksi paling dasar, sampai proses yang bisa dibolak-balik. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau aturan-aturan ini yang ngebentuk dunia digital kita sekarang, kira-kira aturan matematika baru apa ya yang lagi nunggu di masa depan buat ngebentuk generasi teknologi selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak.